sehari-hari gitu kan sama Bang Didi, kita punya kegiatan, kita punya komunitas waktu itu nama komunitas Cahaya gitu kan, yang memang care sama concern kita memang pada anak-anak gitu kan. Jadi pertama kali saya mendengar itu saya sempat kaget. Waktu itu saya telepon waktu itu Bunda Elsie, waktu itu salah satu founder juga gitu kan. Dan ternyata gitu kan, mereka ini pas kuliahan udah saling kenal sebenarnya. Mereka udah saling kenal ketika kuliahan. Anak pertamanya Bang Sukri juga sama anak pertamanya Bang Didi juga satu sekolahan. Dan tidak saling bercerita. Tidak saling bercerita kalau ternyata adiknya diagnosa kanker gitu loh. Jadi ketika tahu dari itulah kemudian kita datangi langsung. Jadi kalau kita bisa balik cerita lagi ke Kak Revi ya, kegiatan komunitas Cahaya ini sebenarnya kalau kita garis besar ya, kita punya 2 kegiatan sebenarnya di komunitas Cahaya ini. Jadi kegiatan rutin namanya gitu kan, dan kegiatan yang berkaitan per acara. Nah, kalau kegiatan rutin kita ini salah satunya seperti yang tadi, kita pendampingan. Iya, pendampingan. Kegiatan rutin kita. Terus juga seperti kegiatan bantuan obat, itu kegiatan rutin kita. Itu juga sekarang kita punya rumah singgah. Terus kita juga memberikan bantuan seperti bantuan uang harian kepada orang tua. Itu kegiatan rutin. Dalam artian ada nggak ada itu selalu kita bikinkan. Jadi untuk orang tua yang berlagi kebutuhan ke Padang, kita bantu sekian rupiah nominalnya untuk bantuan hariannya. Terus ada berapa buah obat yang mungkin tidak di cover oleh BPJS, kita bantu, itu kegiatan rutin kita. Jadi itu kegiatan rutin kita. Karena memang dalam artian komunitas ini ada, waktu itu kita inginnya biar anak-anak yang sedang menjalankan diagnosa kanker, mereka bisa melakukan pengobatannya. Jadi cita-cita kita sebenarnya sederhana aja. Bagaimana anak-anak ini yang sudah diagnosa kanker tetap bisa melakukan pengobatannya. Jadi apapun yang menghalangi proses pengobatan itu kita bantu. Misalnya dia tidak punya uang transportasi nih dari Pasaman ke Padang, kita bantu uang transportasinya. Dia tidak punya kegiatan tempat menginap ketika ada antri ketika ke Bangsal Anak, mungkin antri 2 hari 3 hari gitu kan, kita carikan rumah singgah karena waktu itu kita belum punya rumah singgah. Kalau sekarang alhamdulillah kita udah punya rumah singgah sendiri gitu kan. Atau misalnya ternyata dia sudah proses pengobatan gitu kan, pampersnya kurang atau mungkin susunya tidak ada, kita bantu. Jadi dalam artian bantuan kita itu biar proses pengobatannya tetap berjalan. Nah, untuk proses pengobatan kan sebenarnya kan sudah dibantu oleh pemerintah juga, ada BPJS ya gitu kan, ada BPJS yang gratis, ada BPJS mandiri kan. Jadi proses pengobatan sudah dibantu oleh proses BPJS, tapi proses hal-hal yang di luar itu yang kita usahakan nggak ada gitu kan. Jadi kita usahakan bagaimana hambatan-hambatan itu kita hilangkan, jadi proses pengobatan anak tetap bisa jalan. Dan memang kita baru dari 2018 mungkin beradanya gitu kan. Nah, kalau kegiatan-kegiatan itu kegiatan rutin kita. Kalau kegiatan per acara seperti Bang Didi bilang, seperti sekarang ini nih, kita ada setiap tahun itu bikin acara nama Hari Peringatan Hari Kanker Anak Internasional. Itu memang tiap tanggal 15 Februari kita bikinnya. Kita juga bikin misalnya ketika Hari Anak, kita bikin kegiatan pas Hari Anak. Dan memang kegiatan mendongeng, kegiatan menggambar, kegiatan sulap, hal-hal seperti itu per kegiatan nantinya. Jadi kalau misalnya kita garis bawahi, kita sederhanakan kegiatan Cahaya ini 2 kegiatannya, kegiatan rutinnya, terus per kegiatannya. Nah, untuk kegiatan kita ketemu sama Bang Sukri itu kegiatan rutin kita pendampingan, kita follow up orang tua, dan ternyata itulah teman-teman sendiri, teman-teman ketika sekolah. Plot twist banget gitu ya. Jadi ketika sekolah sudah kenal sebenarnya. Anak-anaknya satu sekolahan ternyata, tapi tidak saling berbagi. Ternyata Sandiaga adiknya diagnosa kanker. Jadi Zohri juga tidak tahu, anaknya juga bukan tidak tahu, tidak bercerita waktu itu ya. Karena begini juga sebenarnya Kak Revi ya. Jadi anak-anak ini mungkin seperti Naila nih, sudah cerita nanti Naila ya. Ketika mereka sudah pengobatan itu kan letih ya. Proses pengobatan tuh panjang sekali. Dalam artian bisa memakan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan. Karena mereka hilang. Tahu-tahu mereka hilang. Jadi mereka tidak bisa dihubungi. Tidak ada kabar sama sekali. Sementara sebenarnya harus ada proses kemo kedua, kemo ketiga, kemo keempat, seperti itu mereka hilang. Nah, kita di komunitas Cahaya dengan berusaha, kita jangkau tangan, kita telepon, kita cari informasi. Dedi sampai kemana-mana, sampai ke Bukit Tinggi, sampai ke Agam, kita coba samperin orang tuanya. Kok berhenti sih pengobatannya? Hal seperti itu gitu lah. Berarti ketika pengobatan itu banyak juga ya orang tua yang menyerah gitu ya. Wih, Mbak Dedi punya banyak cerita ini kalau salah seperti itu. Iya, benar. Jadi seperti yang dibilang tadi sama Om Eri, ada yang kita datangi sampai ke rumah-rumahnya itu. Ada anak yang dulu dia atlet sepak bola. Kemudian ketika dia terkena kanker tulang, harus diamputasi satu. Kemudian dia tetap jadi atlet. Jadi atlet untuk para
para olimpiade ya. Nah, dia ikut. Nah, kita dapat informasi dia tidak lagi kemo setelah operasi. Harusnya kan di kemo dulu supaya kankernya tuh bisa dibasmi. Kami datangi, kami bujuk, kami ajak juga ada guru khusus untuk anak berkebutuhan khusus yang dia juga concern untuk itu. Kami datang bersama, kami ajak, dia tidak mau. Nah, yang tidak mau dia, orang tuanya gimana respon orang tua? Orang tua nyerah. Orang tua nyerah. Orang tua nyerah juga. Ada juga yang kami datangi ke Bukit Tinggi, kami lihatkan juga ada anak lain yang juga sama dia yang harus amputasi karena mereka si anak nggak terima kenapa dia harus diamputasi. Nah, kita coba dampingi seperti itu. Nah, banyak tempat yang setiap kita datang ke jalan kita selalu dampingi orang tua untuk rumahnya. Jadi kita dengan para orang tua membuat iklim seperti saudara, seperti dusanak lah. Oke, seperti keluarga gitu ya Pak Dede ya.